Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bertaubat dari harta haram. Yang akan dibahas di sini yaitu anjuran untuk segera bertaubat. Pada bab sebelum mengenai muamalah. Dari uraian-uraian tentang harta haram pada bab sebelumnya, sangat besar kemungkinan sebagian harta yang dimiliki saat ini termasuk harta haram, yang terkadang disebabkan ketidaktahuan akan hukum Allah tentang muamalah yang dilakukan untuk mendapatkan harta tersebut, dan terkadang juga memang karena khilaf sekalipun tahu bahwa itu adalah haram, karena memang tabiat manusia memang sering berbuat khilaf. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna. Artinya, setiap anak Adam banyak berbuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Hadis riwayat Tirmizi. Bila seorang terlanjur mengais harta dengan cara yang haram, secepatnya lah bertaubat kepada Allah SWT. Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman agar segera bertaubat setelah Allah SWT melarang orang-orang beriman memakan riba. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT surat Ali Imran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, yaitu dosa besar yang merugikan orang lain seperti riba dan zina, atau mengerjakan dosa yang hanya merugikan diri sendiri, mereka sangat segera ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 130, 133, dan 135. Pada hakikatnya manusia merupakan orang yang sering lupa, bahkan orang yang sering berbuat kesalahan. Meskipun begitu, sebaik-baik orang yang buat salah yaitu orang yang mengakui kesalahannya, bahkan bukan hanya mengakui tapi bertaubat dari kesalahannya tersebut, tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dari Quran Surat Ali Imran ayat 130, 133, dan 135 mengisyaratkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa bila terlanjur berbuat dosa besar seperti makan riba, mereka segera ingat pada Allah SWT, lalu mereka meninggalkan perbuatannya saat itu juga serta memohon ampunan kepada Allah.
Subhanahu wa taala dan bertaubat atas dosa-dosanya. Sifat ini dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar memiliki seorang budak yang setiap hari bekerja, dan dari hasil pekerjaannya ia selalu membeli roti lalu memberikannya kepada Abu Bakar. Setiap malam saat Abu Bakar akan memakan roti yang dibawa oleh budaknya, ia selalu menanyakan dari mana roti tersebut didapatkan. Karena berpuasa di siang hari, ia mengambil roti yang disediakan budaknya tanpa bertanya terlebih dahulu. Setelah tahu Abu Bakar selesai makan roti, si budak berkata, "Tahukah Tuan, dari mana asal roti tersebut?" Abu Bakar berkata, "Beritahu aku, dari mana roti tersebut berasal?" Budak itu berkata, "Dahulu di masa jahiliyah, ada seseorang yang minta diramal, lalu aku meramal untuknya. Padahal aku tidak bisa meramal. Aku hanya menipu saja. Kebetulan tadi saya bertemu dia, dan dia memberikan upah ramalan di masa jahiliyah dulu. Lalu dengan uang itu aku membeli roti ini." Serta-merta Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Lalu budak tersebut menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Hei, engkau telah membohongi Abu Bakar. Celakalah engkau. Sesungguhnya Abu Bakar memasukkan suatu ke dalam perutnya kecuali yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Abu Bakar saking menjaga dirinya dari harta haram, beliau sampai memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan untuk memuntahkan isi perutnya ketika dia tahu makanan yang dimakannya tersebut dari harta haram. Ciri orang yang beriman yang kedua, seorang mukmin tidak akan menunda-nunda untuk bertaubat dari harta haram, karena pun bertaubat dari dampak yang sangat buruk. Dampak-dampak yang terjadi karena menunda bertaubat dari harta haram. Yang pertama, dampaknya terhadap pribadi akan menyebabkan hatinya berkarat dan semakin susah untuk bertaubat. Karena setiap dosa yang diperbuat akan membentuk bercak hitam di hati, dan semakin banyak bercak hitam di hati seorang, semakin gelaplah hati orang tersebut melihat kebenaran. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam, dan apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan, dan apabila ia kembali maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutup hatinya." Dan itulah yang diistilahkan Ar-Ron yang Allah sebutkan dalam Quran Surat Al-Mutaffifin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya orang yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka dengan kotoran. Apabila seseorang melakukan kesalahan, maka di dalam hatinya akan dititikkan oleh tinta hitam. Dan apabila seorang tersebut bertaubat dari kesalahan itu, maka titik hitam itu akan dihapuskan. Namun apabila ia kembali melakukan kesalahan, maka akan dititikkan kembali dalam hatinya titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Yang dampak yang kedua yaitu bila hati telah tertutupi kotoran, ia tidak akan bisa merasakan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sulit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Ketika hati seorang telah dipenuhi kotoran, seorang tersebut di dalam hidupnya tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman, apalagi kebahagiaan. Sehingga kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga hati kita untuk selalu bersih. Dampak yang ketiga yaitu pemilik hati yang dilapisi kotoran akan merasakan dunia begitu sempit, sekalipun ia memiliki beberapa perangkat kebahagiaan seperti harta yang berlimpah. Hidup mereka dipenuhi kegundahan, kegelisahan, serta keputusasaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi kejiwaan 3 orang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terlanjur berbuat dosa, tidak ikut berangkat perang Tabuk. Wa 'ala thalathatil ladzina khulafu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Artinya, dan terdapat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat At-Taubat ayat 118.
Dampak yang keempat yaitu penundaan taubat dari harta haram akan menyebabkan malapetaka bukan hanya bagi pendosanya saja, tetapi beserta kaum di mana dia berada. Ini pernah terjadi pada kaum Madian, umat Nabi Syuaib alaihissalam, yang mencari harta dengan cara curang dalam berjual beli, mengurangi timbangan dan takaran. Lalu mereka dinasihati oleh Nabi Syuaib alaihissalam agar bertaubat, namun peringatan tersebut tidak dihiraukan hingga turun azab Allah. Dalam Quran surat Hud ayat 84 sampai 90 dan ayat 94. Artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka yaitu Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, sejahtera, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang memberat." Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dari timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Syuaib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku dan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan memohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengatur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Quran surat Hud ayat 84 sampai 90 dan ayat 94. Agar azab-azab yang telah menimpa umat dahulu tidak menimpa kita, maka gunakanlah kesempatan ini untuk bertaubat dari harta haram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.